Itu bagian dari proses kita mencari jati diri yang sesuai. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semua kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Tadi aku pasang alarm jam 10 buat nonton di Netflix dan ternyata aku ketiduran. Anyway, nggak tahu mau senang atau mau sedih. Soalnya terakhir drama dari Kim Soo Hyun itu di tahun 2015 kalau nggak salah, drama yang The Producer. Dan akhirnya nanti ada drama lagi di tahun 2020. Mungkin karena dia mahal, karena kalau tiap tahun, wow, bisa bangkrut stasiun TV-nya. Dan it's hard to say goodbye, tapi udah, daripada kita terlalu bahas di sini, lebih baik kita bahas episode yang paling. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu penasaran banget tentang apa yang akan terjadi di episode 16 ini, karena di episode 15 semua misteri, semua kepedihan itu udah terungkap di episode sebelumnya. Kalau untuk episode yang ke-16 ini kayaknya lebih memberikan banyak kebahagiaan sebagai balasan atas segala rasa sakit yang kita rasa di episode-episode sebelumnya. Nah, judul dari episode yang ke-16 ini mencari jati diri yang sesungguhnya. Oke, seperti biasa ini merupakan episode yang roller coaster. Pertama aku pikir mencari jati diri sesungguhnya itu merupakan judul dari satu episode, ternyata itu merupakan judul buku terakhir yang dirilis oleh Ko Mun Young. Alur di episode 20 ini kebanyakan flashback, banyak menunjukkan bagian-bagian dari episode-episode sebelumnya, bahkan dari episode pertama, dan bahkan banyak mengulang atau sebagai balasan dari episode-episode yang telah terjadi sebelumnya. Dan karena di sini kebanyakan flashback tentang episode-episode sebelumnya, itu kayak membuat kita berpikir mereka sengaja menunjukkan segala kepahitan di episode sebelumnya yang pada akhirnya akan berbuah manis. Episode ini tidak menggambarkan proses dari mencari jati diri, tapi lebih kepada apa yang telah mereka capai ketika mereka telah berhasil menemukan jati diri mereka sendiri. Pokoknya di sini ada Sang Tae. Memang aku pertama fokus banget sama si Kim Soo Hyun sama si Gang Tae, tapi lama-kelamaan aku jadi gagal fokus sama si Sang Tae, kakaknya Gang Tae yang merupakan seorang yang berpenyakit autisme. Pada akhirnya walaupun dia nggak sembuh secara total, tapi dia berhasil berhidup dengan penuh perasaan. Dia jadi memahami ekspresi setiap orang, bahkan dia menjadi orang yang bisa menunjukkan ekspresinya kepada orang yang dia sayang. Itu banyak banget ditunjukkan di episode ini. Dan akhirnya Sang Tae menjadi kakak idaman dari setiap orang. Di sini dia menemukan jati dirinya, dia menemukan keinginannya, yaitu menjadi seorang ilustrator, dan dia berhasil mewujudkan itu. Nah, terus di sini Ko Mun Young. Di sini jati diri yang ditemukan yaitu dia berani berkata tidak, dia berani mengikut kata hatinya untuk melawan orang yang selama ini kesannya menjadi batu sandungan untuk Mun Young berkembang. Karena emang dari Mun Young kecil, orang yang dalam hal ini menjadi ibu dari Ko Mun Young selalu menghambat hal-hal yang diinginkan oleh Ko Mun Young, sehingga dari kecil Ko Mun Young itu sering dijauhi. Dia bahkan harus menjauh dari orang yang dia sukai, yaitu Gang Tae, dan pada akhirnya dia berhasil untuk menunjukkan apa yang dia inginkan tanpa melupakan kalau orang itu adalah ibunya. Contoh, walaupun dia memiliki rasa dendam dan rasa sakit yang besar, dia tetap berusaha untuk mengunjungi ibunya di penjara. Terus pada akhirnya dia memilih untuk nggak lagi menulis buku. Buku terakhir yang dia publikasikan itu judul dari episode ini, yaitu Mencari Jati Diri yang Sesungguhnya. Wow. Nah, yang ketiga di sini Gang Tae menjadi orang yang lebih terbuka. Dia udah menerima apa yang terjadi. Contohnya memanggil Jisoo sebagai kakaknya. Dia memanggil Hyung pada Jisoo. Padahal sebelumnya dia bilang dia nggak perlu kakak lain selain Sang Tae. Dan walaupun keberhasilannya dalam menemukan jati diri justru membuat dia menjadi pengangguran karena dia mengundurkan diri sebagai seorang perawat. Terus di sini Ko Mun Young bilang, ya udah, kamu nggak usah sekolah, nggak usah melanjutkan cita-cita, nggak usah melakukan apa-apa. Kamu cukup ada di dekatku dan hidup sebagai parasit. Di situ aku rasa lucu banget, parasit dimana seganteng ini. Menurut aku itu bukan parasit, itu aset, men. Itu aset. Yang keempat, penemuan jati diri yang ditunjukkan itu perusahaan penerbit akhirnya kembali beroperasi. Mereka menerbitkan buku. Akhirnya Sungjae, pokoknya dia ini akhirnya berani mengikuti kata hati melawan bosnya yang suka memerintah sampai ke hal yang tidak suka marah-marah nggak jelas, merintah yang nggak jelas. Pasien-pasien di rumah sakit ini pun menemukan kebahagiaan mereka. Dan siapa sangka kalau ternyata cerita yang ditulis oleh Ko Mun Young ini di dalamnya bukan hanya berisi kisah tentang Sang Tae, Gang Tae, dan Mun Young, tapi justru melibatkan semua pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Satu-satunya hal yang dia harus syukuri kepintaran yang turun dari bapak dan ibunya, yang karena justru dengan bakat menulis yang diturunkan dari ibunya itu, Mun Young menjadikan itu sebagai untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan oleh ibunya pada Gang Tae dan Sang Tae. Caranya dengan menerbitkan buku dengan Sang Tae sebagai ilustratornya. Wow. Ini adalah hal yang paling menginspirasi banget. Sang Tae, seorang yang penuh dengan kekurangan, dia mampu menjadikan itu sebagai kekuatan. Dia bisa menghasilkan suatu karya,
dia bisa menjadi orang yang dapat mengikuti mimpinya. Itu sangat menginspirasi banget. Yang menjadi ikonnya justru Sangtae. Cara Sangtae mencari jati diri yang sesungguhnya itu justru dengan mengubah rasa takut menjadi kekuatan. Kupu-kupu yang dulunya menjadi satu-satunya hal yang menakutkan, yang menjadi monster, justru dianggap sebagai lambang penyembuhan bagi mereka bertiga. Dan di sini aku juga belajar kalau mencari jati diri yang sesungguhnya itu lebih ke menggunakan keberanian untuk mencari kebahagiaan. Tapi kalau menurut aku ada satu hal yang kurang ketika Moonyoung mengunjungi ibunya di penjara. Untuk seorang psikopat yang sedang di penjara, make upnya terlalu jelas. Kelihatan banget kalau dia pakai make up. Padahal sebenarnya kan lebih bagus kalau dia kelihatan depresi. Ya, supaya dendam dan rasa sakit yang kerasa sampai ke penonton juga itu terbalas. Oh my god, aku juga ikutan psycho kayaknya. No. Dan pokoknya itu ending yang luar biasa. Aku juga suka cara mereka mengambil gambar di episode ini. Emang menjawab banget judul It's Okay to Not Be Okay. Nggak apa-apa kalau kita merasa sedang tidak baik-baik saja. Karena itu bagian dari proses kita mencari jati diri yang sesungguhnya. Gede banget. Wow. Oke, sekian video dari aku. Aku Stella Inasaka dan semoga bermanfaat.